Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustaz Amdi di sini, kita akan membahas pembahasan soal PKN yang akan Ustaz buat ada 100 soal. Namun kita bagi dua part ya. Part pertamanya terdiri dari 50 soal, yang mana 50 soal ini kita akan bahas 30 diantaranya kelas 10, 20 diantaranya kelas 11. Lalu di pembahasan selanjutnya di part 2 itu akan 20 soal kelas 11 dan 30 soal kelas 14. Ini khusus untuk pelajaran PKN yang sudah kita pernah pelajari bersama. Baik, kita mulai dengan pembahasan 30 soal kelas 10 PKN. Saya beritahukan dahulu pada antum semua, soal yang akan saya sampaikan beserta dengan jawabannya tidak akan bisa dikasih warna ataupun hal lainnya, karena kalian harus tetap fokus ke kamera dan pembahasannya sehingga tidak ada skip video ini ya. Kita mulai. Soal pertama ini PKN kelas 10. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan. Di dalam teori pembagi kekuasaan disebut apakah kekuasaan mereka tersebut? A. Kekuasaan legislatif, B. Kekuasaan eksekutif, C. Kekuasaan yudikatif, D. Kekuasaan federatif, dan E. Kekuasaan koordinatif. Silakan jawab. Baik, yang benar adalah B. Kekuasaan eksekutif. Ya, kekuasaan eksekutif ini adalah kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah, yang mana pemerintahan terdiri dari presiden, para menteri, gubernur, dan pejabat setingkat. Ini adalah pemerintah, adalah kekuasaan eksekutif sebagai penyelenggara daripada undang-undang. Ada lagi kekuasaan legislatif. Legislatif itu si pembuat undang-undang. Lalu ada namanya yudikatif. Ini adalah si pengawas undang-undang. Nah, federatif itu seperti apa? Federatif ini pembagi kekuasaan menurut Junlok. Sedangkan yang saya sampaikan tadi, 3 itu dari Montesquieu. Kita lanjut soal nomor 2. Kekuasaan pembentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif. Yang tadi ya. Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. Ingat, lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas menyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam A. Pasal 20 ayat 1, B. Pasal 20 ayat 2, C. Pasal 20 ayat 3, D. Pasal 20 ayat 4, dan terakhir E. Pasal 20 ayat 5. Silakan tentukan jawabannya. Yang benar adalah A. Pasal 20 ayat 1. Yang mana pasal 20 ayat 1 itu berbunyi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan pembentuk atau membentuk undang-undang. Kalau yang ayat 2-nya apa? Dewan Perwakilan Rakyat ini dan presiden mendapatkan persetujuan bersama. Jadi kalau pertanyaan di sini adalah yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negaranya dalam pembentuk undang-undang adalah pasal 20 ayat 1. Kita lanjut ke nomor 3. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, secara bersamaan pelaksanaan tugas kepresiden ini dipegang oleh siapa? A. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. B. Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara. C. Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Luar Negeri. D. Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Sekretaris Negara. Yang E. Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Manakah jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah A. Menteri Luar Negeri.
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menentukan bahwa pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan yang secara bersama-sama atau dikenal dengan istilah triumvirat. Ya, ini adalah istilahnya triumvirat. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Penyelenggara negara berada di tangan Presiden. 2. Kabinet dibentuk oleh Presiden. 3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen. 4. Presiden tidak dapat membubarkan Parlemen. Pertanyaan ini atau pernyataan ini merupakan ciri-ciri dari sistem apa? A. Membentuk negara kesatuan. B. Membentuk negara federasi. C. Membentuk negara republik. D. Sistem pemerintahan presidensial. Dan E. Sistem pemerintahan parlementer. Silakan tentukan jawabannya. Jawaban yang benar adalah D. Sistem pemerintahan presidensial. Yang mana sistem presidensial itu adalah presiden sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala negara. Beda dengan sistem pemerintahan parlemen, yang mana kepala negara disebut raja, bisa juga presiden, kepala pemerintahan disebut perdana menteri yang menjalankan pemerintahan. Nah, ciri-ciri ini cocok untuk D. Kita soal yang kelima. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini. Masih dengan ciri pemerintahan. 1. Terdapat hubungan dengan erat antara eksekutif dan legislatif. 2. Eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri. 3. Kepala negara diduduki sebagai kepala negara saja, bukan sebagai eksekutif atau pemerintahan. 4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan. 5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Dan 6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden. Dari pernyataan tadi, manakah yang merupakan sistem pemerintahan presidensial yang ditandai pada nomor A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 5, D 4 dan 6, dan E 5 dan 6. Tentukan pilihan. Yang benar adalah D 4 dan 6. Perhatikan 4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Yang 6, menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada si presiden. Oke, kita masuk pertanyaan nomor 6. Sebagai warga negara, garis bawahi, warga negara, sudah dipatuhinya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah kecuali A. Menyaring budaya-budaya asing yang masuk dengan baik secara langsung maupun tidak langsung. B. Bersikap terbuka terhadap perubahan dan dampak pada kemakmuran bangsa. C. Pengembangan prinsip toleransi, bekerja sama, dan kekeluargaan dalam setiap kehidupan. D. Pengembangan kehidupan demokrasi yang sesuai dengan kebutuhan bangsa ini. Dan E. Menyerap semua nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini. Tentukan pilihan Anda. Jawaban yang benar adalah E. Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang. Kenapa jawabannya E? Padahal semua ini termasuk positif. Nah, ingat tadi saya sampaikan di awal, sebagai warga negara artinya perorangan, kita perorangan. Menyaring budaya itu bisa dilakukan perorangan. Bersikap terbuka itu bisa kita lakukan perorangan. Mengembangkan prinsip toleransi itu bisa perorangan. Mengembangkan kehidupan demokrasi itu juga bisa perorangan. Tapi menyerap semua yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi, ini lembaga. Ini adalah sebuah lembaga. Bisa dikatakan guru, lembaga pemerintah, dinas pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi harus betul-betul melihat soalnya, dalami soalnya. Ini penalaran. Lanjut.
Nomor 7. Perhatikan data di bawah ini. 1. Cinta akan kemajuan dan pembangunan. 2. Pemimpin kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat. 3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati orang lain. 4. Musyawarah untuk mufakat dicapaikan dalam pemusyawarah wakil rakyat yang berdasarkan data di atas merupakan implementasi dari nilai kerakyatan. Ini ada nilai. Perhatikan nilai kerakyatan terdapat pada nomor berapa? A 2 dan 4, B 1 dan 3, C 1 dan 4, D 1 dan 2, dan E 3 dan 4. Jawaban yang mana? Ya, silakan. Ya, jawabannya adalah 2 dan 4. A. 2. Pemimpin rakyatan diimpun dengan hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat. 4. Musyawarah itu adalah ciri dari apa? Nilai kerakyatan. Ingat, ada kata rakyat di sana. Ya, nilai kerakyatan. Cinta kemajuan, iya. Tapi pemimpin kerakyatan itu adalah nilai kerakyatan. Musyawarah adalah nilai kerakyatan sebagai wakil-wakil rakyat. Gitu ya. Ini penalaran, banyak penalaran di PKN ini. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Sikap positif yang perlu dikembangkan sebagai warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut. Kecuali, ini ada kata kecuali. A. Mendukung kebijakan pemerintahan dalam penyelenggaraan negara yang demokratis bebas dari KKN. B. Partisipasi dalam langkah pelaksanaan pembangunan nasional. C. Pengembangan prinsip toleransi bekerja sama dalam setiap kehidupan. D. Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan E. Bersikap terbuka terhadap perubahan dan dampak pada kemaslahatan bangsa. Manakah jawaban yang tepat? Ini hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Ada kata warga negara kecuali. Maka yang tepat adalah D. Memajukan sejarah umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini yang bisa dilakukan oleh siapa? Guru, pendidikan dan lain sebagainya. Ini adalah forum, bukan perorangan. Sedangkan yang diminta adalah sebagai warga negara. Oke, lanjut nomor 9. Setiap warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggara negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap pembagian ideologi terbuka adalah kecuali. Ini soalnya hampir mirip dengan yang tadi ya. Maaf, Ustadz agak lupa membagi yang ini. Ini jawabannya sama, E. Ya, sudah dilewatkan yang tadi. Kita masuk ke yang nomor 10. Nah, nomor 10 ini masih di kelas 10 ya. Ini tentang pembagi batas wilayah, batas perairan wilayah Indonesia. Dalam suatu pemerintahan, adanya tugas untuk melindungi zona ekonomi eksklusif yang merupakan batas wilayah laut suatu negara dari garis pantai sehingga di garis dasar yang luas. Jadi garisnya itu berapa mil kah? Ya. Yang pertama 12 mil, yang kedua, yang B 24 mil, C 240 mil, D 200 mil, dan E 300 mil. Manakah jawabannya benar? Oke, jawaban yang benar adalah 200 mil. Nah, ini sesuai dengan deklarasi Juanda yang juga diakui oleh hukum laut internasional UNCLOS 1982 ya, yang mengatakan bahwa zona wilayah laut suatu negara atau zona ekonomi eksklusifnya itu jarak daripada bibir pantai itu 200 mil. Ya, kalau antum belajar geografi dan PKN Pak Ustadz, maka akan ingat dengan jawaban. Lanjut. Berikut merupakan batas wilayah Indonesia dari bagian timur, terdiri atas A. Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura. B. Papua Nugini, Papua Ronde, dan Aceh. C. Timur Leste, NTT, dan perairan Australia. D. Papua Barat dan Papua Nugini. E. Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Manakah jawaban yang benar? Silakan jawab. Yang benar adalah E. Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Loh kok nggak D? Ingat, Papua Barat masih di wilayah Indonesia, bukan negara lain. Ya, jadi jawabannya benar adalah
E. Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik yang berada di wilayah timur Indonesia. Kita masuk ke soal nomor 14. Berdasarkan pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran. Dari ketentuan di atas maka dapat disimpulkan A. Seluruh isi alam Indonesia dikuasai oleh pihak elit politik. B. Pernyataan seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyatnya. C. Seluruhnya ditentukan berdasarkan Undang-Undang 1945. D. Berdasarkan Menteri Perekonomian. E. Hanya untuk kemakmuran rakyat dan kekayaan yang akan tetap milik pemerintah. Manakah jawabannya yang tepat? Ya, pastinya B. Menyatakan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 13. Orang yang berada di suatu wilayah negara dan tidak bertujuan tinggal dan menetap di wilayah negara tersebut disebut apakah mereka? A. Rakyat. B. Bukan penduduk. C. Bukan warga negara. D. Warga negara. Dan E. Orang asing. Tentukan pilihannya. Jawaban yang tepat adalah bukan penduduk. Mengapa bukan penduduk? Karena sesuai bahwa orang yang dari suatu wilayah negara yang tidak bertujuan tinggal dan menetap di wilayah tertentu, jadi dia tidak penduduk tersebut, dia pelancong dari tempat lain. Ya, nah, apakah nggak E? Kenapa nggak E? Orang asing. Tidak hanya orang asing yang bisa kemana-mana. Orang yang satu daerah saja bisa pindah ke desa lain. Nah itu, jadi disebut bukan penduduk daerah. Nomor 14. Ini tentang asas kewarganegaraan ya Mas Yan. Syarat jika seseorang mendapatkan hak naturalisasi istimewa. Tanda garis besarnya adalah naturalisasi istimewa yang sesuai ketentuan nomor 20 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006, yaitu A. Tidak sedang dalam masa pidana terjalin kasus pidana. B. Memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. C. Wajib membayar kas negara. D. Orang asing yang telah berjasa kepada negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan kepentingan negara. E. Memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia dengan tidak menjadi warga negara ganda. Itu kan pilihan. Jawaban yang tepat adalah D. Orang asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia dengan alasan kepentingan negara. Karena di sini naturalisasinya istimewa. Ya, ini orang-orang asing diberikan naturalisasi istimewa. Karena naturalisasi enggak keistimewanya beberapa orang aja namanya istimewa. Tidak semua orang naturalisasi istimewa ya. Kita masuk yang nomor 15. Prinsip laut berdasarkan deklarasi Juanda, ini yang sudah saya sebutkan tadi mengenai mil tadi. Di mana laut bukan sebagai pemisah, tapi sebagai pemersatu. Ketegasan ini melalui apa? Tadi sudah saya sampaikan tuh. Ya, tapi ini bukan mengenai negaranya. Coba ya. A. Hukum Laut PBB 1982 tentang UNCLOS. B. Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan. C. PP pergantian Undang-Undang nomor 4 RPT /1960 tentang perairan Indonesia. D. Undang-Undang RI tahun 1945 pasal 28A. Dan E. Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Manakah yang tepat? Yang tepat adalah C. Bukan UNCLOS ya. Ini adalah prinsipnya. Prinsip ini dilakukan diatur dalam deklarasi Juanda. Ya. Dan dia mengatakan sebagai laut itu bukan memisah, tapi sebagai pemersatu. Itu ditegaskan kembali melalui PP pengganti Undang-Undang nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia. Nanti pemerintahan kita yang mengganti. Nomor 16. Secara legal formal, pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa. Paling utama pelanggaran kelautan. Merujuk pada konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau hukum laut UNCLOS,
Masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, keamanan nasional pada pasal 19-nya. Lalu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang dipengaruhi oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan menyebutkan aksi pencurian ikan tergolong tindak pidana. Berdasarkan artikel yang ada ini, illegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap apa sih? A. Patriotisme, B. Kedaulatan negara, C. Ketentraman negara, D. Keamanan negara, dan E. Pertahanan Indonesia. Silakan tentukan jawabannya. Jawaban yang benar adalah B. Kedaulatan negara. Karena di dalamnya dia membahayakan apa? Kedamaian, ketertiban, keamanan nasional. Karena kedaulatan itu hak dan kewajiban harus diatur. Jadi kedamaian masuk dalam hak dan kewajiban. Ketertiban masuk dalam kewajiban. Keamanan nasional masuk dalam hak. Itu dia ya. Lanjut ke 17. Contoh keikutsertaan siswa di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan apa saja sih? A. Menjadi prajurit TNI atau Polri. B. Mengikuti pertandingan olahraga di tingkat internasional. C. Mengikuti kegiatan pramukaan dengan penuh kesadaran. D. Mengikuti olimpiade fisika, matematika, kimia di luar negeri. E. Mengabdikan warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam. Manakah yang benar? Yang benar adalah C. Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran. Kenapa nggak ikut olahraga dan lain sebagainya? Di sini adalah semi militer, ya, latihan dasar-dasar dari militer, gerak jalan, yaitu membaca kompas dan lain sebagainya. Situ keikutsertaannya. Kita lanjut nomor 18. Sikap dan perilaku warga negara dijiwai kecintaannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari apa? A. Bela negara, B. Sistem bela negara, C. Pertahanan negara, D. Sistem keamanan nasional, dan E. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Tentukan pilihan. Jawaban yang benar adalah A. Bela negara. Jelas. Nomor 19. Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi kasus-kasus pelanggaran hukum masih aja terjadi. Dengan banyaknya lembaga tadi, bukan malah menyelesaikan, tapi makin ada aja. Bahkan cenderung meningkat. Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut, kecuali. Nah, ini berarti kita cari faktor yang tidak menjadi penyebab. A. Disiplin masyarakatnya rendah. B. Kurang tegasnya negara hukum. C. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. D. Banyak liputan media massa tentang kejahatan. Dan E. Kurangnya contoh dan keteladanan dari para pemimpin. Itu kan ini. Ya, jawaban yang benar adalah kalau menjawab disiplin masyarakat rendah. Jadi ada dua ya. Ini kita belum jawab guys. Ada dua. Orang itu akan melanggar itu karena dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu termasuk di dalamnya ada ego, ya, ketidaksadaran. Ya, itu dia, ego, tidak sadar. Lalu apalagi satu lagi? Ego tidak sadar. Pokoknya lupa, nanti kalau Ustaz ingat akan Ustaz lagi. Lalu yang ke eksternalnya adalah kurangnya ketegasan pemerintah, lalu lemahnya penegakan hukum, atau lemahnya supremasi hukum, lalu kesenjangan sosial dan penyalahgunaan iptek. Itu dia. Itu eksternal dan internal. Jadi yang di luar itu apa? Ya,
Pertama, yang luar itu adalah kurangnya contoh dan keteladanan dari para pemimpin. Ini kecuali. Ini yang membuat meningkat, berarti yang menurunkan. Itulah keterangan. Ini yang nomor 19. Nomor 20. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menentukan paham demokrasi adalah dengan menempuh demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal ini setelah dipraktikkan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan A. Voting, B. Kerjasama, C. Sikap individual, D. Musyawarah mufakat, dan E. Sikap inisiatif sepenanggungan. Silakan tekan jawabannya. Jawaban yang tepat di sini adalah B. Musyawarah mufakat. Ya, masyarakat kita jauh sebelum kita ini, mereka itu selalu memutuskan sesuatu dengan musyawarah. Mereka tidak menggunakan voting. Mereka menggunakan musyawarah mufakat. Ya. Kita lanjutkan nomor 20. 21. Di 21 ini, perhatikan gambar di samping. Ada gambar piramida 1, 2, 3, 4, dan 5. Bila sila pada Pancasila membentuk gambar tadi, maka sila yang mengenai kemanusiaan yang beradil dan beradab berada pada nomor berapa sih? Kalau ada yang di atas dan di bawah, maka sila ini berada di mana sih? A1, B2, C3, D4, dan E5. Silakan tentukan jawabannya. Oke, jawaban yang benar adalah 4. Kenapa 4? Karena sila pertama itu sebagai pondasi ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah pondasi. Puncaknya adalah keadilan. Pondasi 2, 3, 4, 5. Untuk sampai ke puncaknya, maka harus dikokohkan dulu pondasinya apa? Ketuhanan. Setelah kita bertuhan, kita akan memanusiakan manusia. Lalu kita mudah untuk bersatu, mudah untuk mufakat, bermusyawarah untuk menentukan sebuah kebijakan. Yang terakhir, kalau sudah terpenuhi semua, insya Allah akan menjadi adil. Seperti itu hierarkinya. Ya. Nomor 21, 22 lagi. Pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar menerangkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak semata-mata hasil dari perjuangan rakyat dan masyarakat. Akan tetapi kemerdekaan bisa terjadi karena apa? A. Penjajahan yang tidak berkemanusiaan. B. Kemanusiaan ialah khas dari bangsa. C. Kemerdekaan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. D. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan E. Perdamaian abadi dan keadilan sosial. Silakan tebak jawabannya. Jawaban yang benar adalah B. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini sesuai alinea ketiga. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan leluhur, maka jadilah kita Indonesia. Seperti itu. Ya. Lalu nomor 23. Perhatikan pernyataan berikut. Nasionalisme, cinta tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan menonjol kekuasaan, keturunan, perbedaan warna kulit. Yang kelima, menumbuhkan rasa senasib semenanggungan. Pernyataan di atas merupakan implementasi dari sila keberapa? 1 pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Tentukan pilihan. Jawaban yang tepat untuk itu adalah ketiga, persatuan Indonesia. Karena kalau kita bersatu, nasionalisme kita akan tumbuh, cinta tanah air kita akan tumbuh, kita akan menggalang persatuan karena ada kata kunci persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan karena setiap orang sama di mata kita, menumbuhkan rasa senasib sebenarnya karena kita bersatu. Ya, nomor 24. Jadi di PPKN ini banyak penalaran anak-anak semua. Bukan berarti jawaban kita harus ini ada rumusnya nih. Nggak ada rumusnya seperti ini nih. 3 zonanya apa aja. Ini nggak bisa penalaran. Tapi yang lain itu banyak penalaran. Jadi PKN itu walaupun pertanyaan yang banyak, jawabannya singkat, tapi sesingkat-singkat itu kita harus bisa memastikan mana yang ini penalaran, mana ini butuh rumus dan sebagainya. Masuk ke nomor 24. Hukum Laut Internasional UNCLOS telah mensepakati bahwa membagi wilayah laut dibagi menjadi 3 zona.
Ya, sesuai dengan konvensi LAU PBB UNCLOS, ketiga zona tersebut adalah zona apa? A. Kontinental, vertikal, dan teritorial. B. Teritorial, vertikal, ekonomi eksklusif. C. Teritorial, kontinental, dan ekonomi eksklusif. D. Zona ekonomi eksklusif, kontinental, dan vertikal. E. Teritorial, pasif, dan zona ekonomi eksklusif. Jawaban yang benar silakan. Jawabannya adalah jelas. Jawabannya itu adalah C. Teritorial, kontinental, dan ekonomi eksklusif. Nah, ekonomi eksklusif itu zona ekonomi eksklusif. Ini pada deklarasi. Nomor 25. Ini baru setengah perjalanan kita ya. Kita akan lewati soalnya. Pada masa sebelum reformasi, segala bentuk wewenang dan kekuasaan sebagai berpusat kepada pusat negara. Namun setelah Indonesia reformasi, mulailah keputusan dan wewenangan dibenah dan diberikan kepada masing-masing otonom wilayah. Maksud dari penjabaran di atas adalah pengertian dari ini pembahasan semester akhir kelas 10. A. Sentralisasi. B. Desentralisasi. C. Aktualisasi. D. Konjungsi. Dan E. Aglomerasi. Jawaban yang tepat adalah B. Desentralisasi. Karena ada kata otonomi, ya, membagi masing-masing. Kalau sentral pusat. Kita masuk yang ke 26. Setiap warga negara harus melaksanakan kewajibannya. Tujuannya untuk menciptakan ketentraman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila. Hal yang dapat dikembangkan dan disesuaikan pada kaidah sila kelima Pancasila adalah, sila kelimanya jangan lupa ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Mengembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan asas gotong royong. B. Membina kerukunan hidup antar sesama manusia. C. Memperlakukan manusia sesuai hakikat dan martabatnya. D. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. E. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Itu kan jawaban. Jawaban yang benar adalah A. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan dengan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masuk ke nomor 27. Nomor 27 ini berdasarkan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Negara Indonesia. Ini kayaknya kita udah bahas ya di nomor berapa tadi, mengenai pasal 33, bahwa mengatakan bumi dan air kekayaan alam berkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, lalu dipergunakan untuk besar-besar kemampuan rakyat. Ini jawabannya B ya, udah kita bahas ini. Kenapa gitu? Masuk lagi, mohon maaf lah, ini Ustadz buatnya 2 hari yang lalu karena Ustadz banyak tugas, mohon maaf. Ini kepepet ini sebetulnya, karena besok udah Ahad, Senin antum udah ujian gitu. Hari ini hari apa? Ini Ustadz buat di jam 11.46 malam, bukan siang, ini malam, dan ini hari Sabtu. Besok Senin antum ujian. Kita lanjut nomor 28. Ya, ini tentang asas kewarganegaraan. Ingat ya, warga negara Indonesia yang disebut berdasarkan keturunan disebut A. Apatrid, B. Iusomi, C. Iusominis, D. Patrid, dan E. Etnis. Jawaban yang tepat apa? Nomor 28 ini jawaban yang tepat adalah yang mengenai asas keturunan itu adalah Iusominis. Iusominis itu turunan dari darah keturunan, sedangkan Iusoli dari tempat lahirnya. Apatrid itu orang yang tidak memiliki keluarga negaraan, sedangkan itu orang yang memiliki keluarga negara. Etnis adalah penggolongan suku bangsa. Nomor 29. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia dan disetujui oleh PBB melalui apa? Sudah bisa ditebak ya? Deklarasi Juanda D. Ini adalah soal terakhir di kelas 10. Manakah yang merupakan kelebihan dari sistem desentralisasi? A. Sentralisasi dapat memunculkan sifat kedaerahan. B. Sentralisasi memerlukan biaya yang sangat besar dalam perwujudannya. C. Mengurangi ketumpukan pekerjaan di pusat pemerintahan. D.
D. Memerlukan banyak waktu untuk melakukan musyawarah dan perundingan. Dan E. Keseimbangan yang secara siat, program rentan terganggu. Manakah jawaban yang tepat? Pastilah jawabannya adalah mengurangi tumpukan pekerjaan di pusat pemerintah, atau C. Ya, itu adalah jawaban dari kelas 10. Jadi kita sudah selesai nih pembahasan kelas 10. Jadi insya Allah dari soal yang nanti akan ada soal yang hampir sama, tidak sama sebenarnya, tapi hampir sama dengan ujian. Tinggal antum membaca dengan soal yang hampir sama dan mirip atau berdekatan dengan pembahasan yang sudah bisa dipaparkan. Kita sekarang masuk ke pembahasan yang kedua, 20 soal PKN. Dan ini kayaknya sudah masuk setengah jam lebih ya. Kita masuk ya. Nah. Ini kita masuk di awal. Nomor 31, Piagam Madinah merupakan dokumen perjanjian diusulkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum Yahudi dengan sekelompok lainnya di wilayah Madinah. Secara umum, isi Piagam Madinah terdiri dari 5 bahasan yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik sosial di Madinah demi terwujudnya kehidupan yang damai dan toleran. Piagam ini memuat berbagai urusan seperti politik, sosial, hukum, ekonomi, hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan beragama, pertahanan keamanan, dan perdamaian. Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa A. Politik mendominasi kekuasaan. B. Adanya rasa kesatuan antar umat beragama. C. Terciptanya kesatuan dan kesatuan dunia. D. Islam sudah dari awal mengenalkan hak asasi manusia. Dan E. Semua salah. Manakah yang benar? Ya, di sini jawaban yang benar adalah bahwa Islam sudah sedari awal mengenalkan hak asasi manusia kepada kita semua dari Piagam Madinah. Ya. Kita lanjutkan ke nomor 32. Hak asasi manusia berlaku pada semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan yang lainnya. Hal ini memandang bahwa HAM ini memiliki ciri khusus tertentu. Maka ciri khusus yang cocok pada pemaparan yang di atas tadi adalah ciri HAM yang seperti apa? A. Ini ciri khusus ya. A. Tidak dapat dicabut. B. Tidak dapat dibagi. C. Hakiki. D. Universal. Dan E. Internasional. Silakan tentukan jawaban. Ya, jawaban yang benar adalah D. Universal. Karena ini semua berlaku. Jadi hak asasi manusia itu berlaku ke semua orang, apapun gendernya. Tapi gender di Indonesia itu yang diakui melalui perkembangan yang dua, laki-laki atau perempuan. Tidak gabungan ya. Nomor 33. Konsep hak yang bersumber pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab juga bermaktub dalam sebuah definisi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Itu dimaksudkan sebagai apa? A. Jaminan kepada setiap warga untuk melaksanakan ibadah agama sesuai dengan keyakinannya. B. Pengakuan dan perluasan manusia sebagai hak harkat martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. C. Kesadaran berbangsa yang punya martabat ingin sejahtera sederajat dengan bangsa lain di dunia terbatas dari belenggu penjajahan. D. Pelaksanaan kedaulatan rakyat yang demokratis yang menjamin hak sipil dan politik untuk mencapai tegaknya HAM. E. Kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasil pembangunan secara adil sesuai dengan nilai kemanusiaan dan dharma baktinya. Pilih, tentukan pilihan. Di sini jawaban yang tepat adalah B. Pengakuan dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Ini makna HAM. Masuk nomor 34. Ini di awal kelas 12 itu Ustaz kasih PPT warna oranye, warna ini yang kita bahas. Nomor 34. Setiap warga negara harus melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan ketenangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila. Hal yang dapat dilakukan sesuai dengan kaidah sila kelima. Hal ini menandakan bahwa apa? A. Mengembangkan perbuatan yang luhur, cerminkan sifat gotong. Ini tadi kayaknya udah kita bahas ya. Banyak ya soal yang hampir sama yang saya buat ya. Jadi mohon maaf ya kalau ada yang hampir sama,
yang Ustadz sampaikan ini berarti memperbanyak soal. Karena yang diujiankan itu ada 50 soal, Ustadz menyiapkan 100 soal. Nah, adalah agak 5, 10, 20 soal itu akan sangat berkaitan, atau beberapanya sangat berkaitan, lebih daripada 30 soal akan berkaitan. Kalau yang nomor 34 ini ya jelas ya jawabannya seperti yang sebelumnya, itu A. Ya. Masuk yang nomor 35. Seorang pelajar hendaknya melaksanakan kewajibannya di sekolah. Namun ketika segala kewajibannya telah ditunaikan, tapi tidak menunaikan haknya, maka hendaknya pelajar tersebut adalah A. mematuhi satu tertib saja sesuai kewajibannya, B. membayar iuran sekolah sesuai dengan ketetapannya, C. menuntut memenuhinya hak dengan profesi, D. tetap melaksanakan kewajiban itu agar memperoleh hak-haknya, D. tidak melakukan tuntutan karena suatu saat haknya pasti akan didapatkan. Itu pilihan. Jawaban yang sangat tepat adalah D. Tetap melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan agar memperoleh hak. Mana tahu di salah satu kewajiban itu antum tidak menyelesaikan, namanya SPP. Bercanda. Kita lanjutkan ya, nomor 36. Ini udah jam 1:30. Udah mau jam 12 malam. Untuk part 2-nya entah sahur nanti atau gimana, Ustaz coba buat ya. Jadi Ustaz minta waktu, karena soal itu Ustaz masukkan ke dalam tempat yang Ustaz edit dulu biar cantik gitu tampilannya. Oke, kita lanjutkan nomor 36. Kita harus menyadari bahwa tidak semua pelanggaran hak dan mengingkari kewajiban disebabkan oleh faktor dari luar, namun banyak berasal dari diri pribadi sendiri. Hal ini ditandai seperti A. Toleransi dengan sikap yang tidak bertentangan dengan diri sendiri, B. tingginya sikap menghargai kedudukan orang lain, C. kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan triga dan maupun astagatra, trigatra ataupun astagatra, D. berlaku dan berdasarkan atas dorongan untuk keuntungan sendiri tanpa E. munculnya kesadaran membangun negara. Itu kan jawaban yang tepat adalah D ya, berlaku yang berdasarkan dorongan untuk keuntungan sendiri tanpa merugikan orang lain. Ini adalah yang tidak ya. Kenapa? Di sini kan ada faktor internal dan eksternal. Internal tadi sudah saya jelaskan bahwa ada ego, ada ketidaksadaran dan ketidakpahaman. Lalu faktor eksternalnya itu adalah salah pengguna kekuasaan, tidak tegas dalam menegakkan keadilan, kesenjangan sosial dan penyalahgunaan iptek. Jadi jawabannya itu adalah di makin lama makin ngantuk ya. Baik, kita nomor 37. Mohon maaf ya kalau ada yang ingin antum sampaikan, antum koreksi, silakan ya. Takutnya ada beberapa hal yang salah Ustaz jawab. Jadi Ustaz juga butuh diskusi dari antum, dan silakan komentar di kolom komentar YouTube Ustaz ini. Yang nomor 37, adanya pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara banyak disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Pelanggaran disebabkan oleh faktor internal bisa terjadi karena internal loh. Jadi ada ego, ada tidak sadar dan tidak paham, tidak tahu. Itu jawabannya ada C. rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Penyalahgunaan kekuasaan itu eksternal. Ketidaktegasan aparat eksternal, penyalahgunaan teknologi eksternal, kesenjangan sosial itu eksternal, sedangkan yang internalnya adalah rendah kesadaran. Nomor 38, apabila pelanggaran hak dan kewajiban terlanjur terjadi, kita dapat melakukan upaya represif, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan oleh masyarakat setelah terjadi penyimpangan, seperti sanksi gitu ya. Cara represif yang dipilih adalah sebetulnya Ustaz tadi sudah menjawab. Jadi caranya itu yang nomor 38 itu adalah menindak untuk memberikan sanksi bagi para pelakunya, itu adalah represif. Yang E ya. Nomor 39,
Dalam penanganan pelanggaran hak dan kewajiban, posisi pemerintah sangatlah vital. Oleh karena itu, diciptakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, memutuskan, menyelenggarakan perkara pidana, perdata atau bertugas memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di bawah. Lembaga yang dimaksud ini apa sih? A. Lembaga peradilan. Direktorat Jenderal. B. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. C. Tentara Nasional Indonesia. D. Komisi Sekuritas Institusi. Dan E. Kepolisian Republik Indonesia. Maka tentukan jawaban atau polisi. Ya, jawaban yang benar itu adalah A. Lembaga peradilan. Mereka memiliki kewenangan yang sangat mutlak pada undang-undang itu sendiri. Nah, ini adalah undang-undang HAM, maka mereka yang akan menangani kasus nomor 40. Proses terjadi HAM berat dimulai sejak dilakukan penyidikan. Adanya dugaan kuat terjadi pelanggaran HAM berat. Penyelidikan dilakukan oleh siapa? A. Jaksa Agung Republik Indonesia. B. Komisi Hak Asasi Manusia. C. Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Perempuan. D. Kepolisian Republik Indonesia. Dan E. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jawaban yang benar adalah B. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau disebut dengan Komnas HAM. Ya. Sekarang nomor 41. 10 soal. Klasifikasi demokrasi berdasarkan perhatiannya dapat dikatakan bahwa demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan di dalam bidang ekonomi disebut dengan demokrasi. Apakah itu? A. Langsung. B. Material. C. Formal. D. Konstitusional. Dan D. Proletar. Silakan tentukan jawabannya. Jawaban yang benar adalah C. Demokrasi formal. Ya, lanjut nomor 42. Nah, di nomor 42 ini kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik. Ya, tetapi keduanya tidak sama. Ini bahas di kelas 2. Demokrasi digambarkan seperti seperangkat gagasan dan prinsip kebebasan yang artinya kebebasan yang dimiliki rakyat diatur oleh lembaga kekuasaan. Lain halnya dengan kebebasan itu sendiri. Jika dipisah antara demokrasi dan kebebasan, maka kebebasan mengandung makna apa sih? A. Keahlian melakukan segala sesuatu tanpa batas. B. Keinginan melakukan sesuatu tergantung waktu dan kesempatan. C. Kemampuan untuk melakukan kombinasi antara keduanya. C. Bahwa semua bisa dilakukan tergantung waktu yang melakukannya. Yang E. Kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan, memiliki kekuatan untuk melakukan. Jawabannya adalah E. Ada keinginan dan ada kemampuan untuk melakukannya. Itu adalah kebebasan. Lanjut nomor 43. Masih tentang demokrasi. Otoriter adalah perbuatan atau tingkah laku yang sewenang-wenang dalam perbuatan, memutuskan suatu, menetapkan suatu dari sesuatu yang berkuasa terhadap yang dikuasainya. Banyak negara yang masih menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang. Berikut negara manakah yang terindikasi melakukan praktik otoriter? Indikasi loh ya. A. Kanada. B. Filipina. C. Denmark. D. Kongo. E. Meksiko. Jawabannya silakan. Nah, jawaban yang benar adalah D. Kongo. Jadi ada beberapa negara yang terindikasi melakukan otoriter, terutama negara-negara dengan konsep atau ideologi negaranya komunis. Ada Kongo, ada Tiongkok, ada Rusia, ada Laos, ada Iran. Nah, Iran ini sosialis ya. Ada, tapi hampir sama komunis sosialis. Myanmar dan Korea Utara. Itu adalah negara-negara yang indikasi otoriter. Siapa yang bisa menghukumnya? Mahkamah internasional. Kalau melakukan pelanggaran dia melaporkan. Nomor 44, demokrasi Pancasila rakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, adil beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini telah dengan jelas disampaikan oleh siapa? A. Notonegoro. B. Ahmad Sanusi. C. Insinyur Soekarno. D.
Andi Hamzah, dan E. Simanjuntak. Jawaban yang tepat adalah A. Notonegoro. Nomor 45. Nah, ini kita bahas tentang 10 pilar. Siapa yang menyampaikan 10 pilar ini? Ahmad Sanusi. Ya. Di sini ada Ahmad Sanusi. Terdapat 10 pilar konstitusi Indonesia yang ditemukan oleh Ahmad Sanusi. Di antaranya pilar tersebut memiliki makna. Ingat ya, kata kuncinya adalah kepandaian rohani, akliah, rasional, dan emosional. Nah, pilar manakah yang sesuai dengan itu? Jadi ada 10 pilar. Sebetulnya A sampai E ini semua pilarnya itu termasuk dari bagian 10 pilar. Tapi yang terkhusus tidak kepandaian rohani, akliah, rasional itu adalah yang B, demokrasi dengan kecerdasan. Nomor 6, kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia diberikan kepada siapa? A. KPU, B. Panwaslu, C. Bawaslu, D. Pengawas pemilihan umum lapangan, dan E. Pengawas pemilihan umum luar negeri atau PPLN. Tentukan pilihan. Jawaban yang benar adalah Bawaslu, dan pengawas pemilihan umum. Jangan sampai Anda pilih Panwaslu ya. Ini beda nih, ada badan dan ada panitia. Mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah badan daripada panitia. Ya. Penyelenggara pemilu siapa? KPU yang menyelenggarakan. Yang ngawasinya sama badannya, ada Bawaslu. Di badan itu ada banyak lagi. Ada Panwaslu, Panwaslu daerah, dan kabupaten, provinsi, dan sebagainya. Itu dia. Oh, mohon maaf nih Ustaz, makin lama makin tertutup matanya. Nomor 47, demokrasi Pancasila menghendaki agar wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga pemerintahan memperjuangkan kepentingan siapa sih? A. Golongan minoritas, B. Partai pemenang pemilu, C. Aparat penegak hukum, D. Seluruh rakyat Indonesia, dan E. Para wakil rakyat seluruhnya. Siapa sih yang mereka wakili? Jawaban yang tepat adalah D. Seluruh rakyat Indonesia. Ya, tidak ada ya untuk golongan minoritas. Dia bisa mendukung golongan tertentu, tapi harus benar-benar membawa dampak positifnya. Bukan dari partai pemenang pemilu juga, kehendak demokrasi kita, tapi dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi ingat, pada wakil-wakil rakyat kalian dipilih untuk melaksanakan tugas dari rakyat. Respect bagi rakyat. Nomor 48. Perhatikan pertanyaan berikut, pernyataan berikut. Menghargai, menjunjung tinggi hukum, menjunjung tinggi ideologi konstitusi negara, mengutamakan kepentingan negara, ikut serta berbagai bentuk kegiatan politik, mengisi kemerdekaan dengan aktif dalam pembangunan. Pernyataan terkait penanaman nilai demokrasi di atas bertujuan untuk A. Menanam kesadaran konstitusi, B. Menanam karakter beragama, C. Menanam kesadaran bertoleransi, D. Memberikan rasa aman kepada konstitusi, dan E. Semua salah. Yang mana yang benar? Ya, sesuai ya. Kalau kita membaca lebih awal, tujuan dari 5 ini tadi adalah menanamkan berkonstitusi, menghargai, menjunjung. Ya, nomor 49. Indonesia di dalam perkembangan demokrasi yang mengalami perubahan dari masa ke masa. Periodisasi. Jadi kita berbicara tentang periodisasi. Hal ini ditandai dengan berganti kepada dinamika pemimpin yang ada di Indonesia. Dalam sebuah masa perkembangan demokrasi tersebut, Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan parlementer, dan ini berlangsung selama 7 tahun. Berapa tahun parlementer Indonesia? Ya, kurang lebih 9 sampai 10 tahun. Jawaban yang benar adalah E. Ya, 1949 sampai 1959, atau yang mengatakan juga 1950 sampai 1959. Ini periodisasi parlementer. Sebelumnya kita ada parlementer dari ARIS, lalu dilanjutkan parlementer kita melalui undang-undang sementara. Kita lanjutkan ya. Alhamdulillah. Ini terakhir di part 1 ini. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila Indonesia pernah terjadi 2 kali, berganti secara bersamaan dengan periodisasi yang sama.
baru tadi dijelaskan. Hal ini mengakibatkan harus, bukan ini isinya salah ya, mengakibatkan isu Soekarno, ini maksudnya adalah Soekarno ini hilang. Isu Soekarno harus mengeluarkan dekret presiden hingga Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusional negara Indonesia. Jika kita pahami bersama, maka priorisasi di atas terjadi pada priorisasi kapan sih? Ini nalar aja nih, nggak perlu teman-teman perlu berpikir kapan ya, nalar. Jawabannya benar adalah jelas 1949 1959, ya kan? Ya loh, zaman Soekarno. Kalau yang di awal-awal itu zaman kemerdekaan, itu demokrasi terpimpin kita. Jadi kita ke dekret lagi itu setelah ada RIS, lalu ada undang-undang sementara, baru kita balik ke undang-undang 1945. Itu dia yang B. Nah, akhir kata selesai juga nih part pertama kita di pembahasan soal PPKN, terdiri dari 30 soal kelas 10 dan 20 soal kelas 11. Nah, terima kasih banyak. Sampai jumpa di pembahasan part 2 soal PPKN SMA IT Alfitriyah. Ya, bersama Ustaz Amri Suryanto di sini. Jangan lupa untuk komentar di bawah ya. Kalau antum suka dengan konten seperti ini, silakan di like supaya Ustadz akan buat konten lagi dengan soal-soal yang lain. Karena Ustadz membahas dua mata pelajaran ya, ada PKN dan juga geografi. Jadi silakan dicatat di buku masing-masing, mana tahu ini juga akan jadi keluar di kuis-kuis pembelajaran PKN Ustadz. Bantu dan dukung semangat channel YouTube ini. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to part.